kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang saya cintai, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang di rumah, mengikuti keputusan MK di rumah dan tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif, tidak perlu bereforia, cukup berdoa dengan harapan agar Kabupaten Belu ke depan siapapun yang menjadi pemimpin adalah pemimpin kita bersama untuk melanjutkan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten. Terima kasih. Pak Kapolres mungkin ada himbauan untuk masyarakat kaitan besok. Saya selaku Kapolres Belu mengimbau kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan putusan MK. Kami mengimbau kepada seluruh simpatisan, baik itu paslon 1, 02, untuk tidak perlu melakukan kumpul-kumpul, konvoy, euforia, kemenangan, ataupun hal-hal yang lain, apalagi masa pandemi COVID ini, untuk bisa memperhatikan protokol kesehatan, dan kita harus taat apa yang sudah menjadi putusan MK. Berapa banyak personil yang disiapkan, Pak? Kurang lebih bersama Kodim sekitar 427 personil, dan juga kita minta backup BKU Dalmas dari Polda NTT dan satu bukan Brimob Atambua. Ini titik-titik mana yang menjadi fokus nanti, Pak? Banyak objek kita tentunya yang menjadi fokus itu di kantor KPU, Bawaslu, kemudian beberapa titik-titik yang mungkin ada pergerakan massa, ada 4 titik itu di daerah pintu masuk Atambua, di Umanen, atau di Batu Benau, dan tempat-tempat lain yang sudah kami plotting nanti. Besar, cukup. Yang mewakili para jaringan Polres yang mewakili Bapak Dandim. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak Kapolres dan Bapak Kabak Ops terkait dengan persiapan pengamanan menjelang dan juga putusan MK. Kita berharap putusan MK terbaik sehingga tidak mempersulit pengamanan di daerah kita. Itu yang pertama. Skenario yang tadi sudah disampaikan sudah bagus, dan kita mendapat dukungan dari Polres PTU untuk pengamanan di Kabupaten Belu. Ada satu hal yang memang harus saya sampaikan kepada Pak Kapolres dan kita semua terkait dengan naskah perjanjian hibah daerah. Memang sesuai dengan aturan, hibah itu hanya diberikan 1 kali, tapi tidak menutup kemungkinan karena adanya gugatan CMK, nanti kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dengan adanya gugatan ini yang berakibat pada tertundanya proses yang normal, dan harus ada persiapan pengamanan dan lain-lain. Pak Polres berharap ada tindak lanjut dari Menteri Dalam Negeri sehingga seluruh proses yang tadi disampaikan menjadi salah satu persoalan dalam hal pengamanan menjelang dan sesudah putusan MK. Dan terima kasih, kita harus terus berkoordinasi dan bekerja sama untuk pengamanan ini sehingga kita tetap dalam keadaan kondusif dan melalui
kabar kelompok yang hari ini hadir segera mendeteksi potensi-potensi yang akan terjadi pada dua alternatif putusan, apakah diterima atau ditolak, sehingga itu menjadi informasi yang berarti yang diberikan kepada pihak keamanan dalam hal ini Polri. Saya kira ini saja yang kami sampaikan Pak Kapolres terkait dengan juga aturannya hanya satu kali, tapi kemudian ada putusan terakhir dari Menteri Dalam Negeri terkait dengan anggaran dalam pengamanan untuk putusan ini. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Pak PLA Bupati atas masukan dan sarannya. Mungkin dari Dandim ada wakil ada yang sampaikan. Baik, selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kapolres Belu, yang hormati Pak Jabat Bupati Belu, yang kami hormati Ketua Bawaslu, Ketua KPU, kami hormati Pak Waka, Pak Kasat, Pak Kapol, dan sikapnya Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Sebelumnya marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan rapat bersama pengamanan sidang MK nanti. Baik, saya minta maaf sebelumnya pada kesempatan hari ini sebenarnya Pak Dandim bisa hadir. Jadi Pak Kapolres mengucapkan kepada Pak Dandim karena Pak Dandim pada saat ini juga ada undangan, ada kunjungan, jadi kita bisa hadir. Jadi saya mendadak juga dikasihkan surat bahwa saya menghadiri. Dan juga kebetulan Pak Kapol, kita kerjasamanya koordinasi selalu menginformasikan siapa yang mewakili Pak Dandim. Saya juga terlambat, saya minta maaf. Baik, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, sesuai dengan paparan dari Kapol dan penyampaian dari Kapolres juga, bahwa dari Kodim menyiapkan 1 peleton penanganan dalam kondisi siaga dalam sidang ini. Kami akan menyiapkan sesuai dengan permintaan dan juga apa yang disampaikan dalam rapat ini nanti kami sampaikan laporkan kepada Pak Dandim sehingga Pak Dandim nanti mengetahui dalam kegiatan ini. Begitu juga kami dari Kodim menangani 2 kabupaten masuk Malaka juga. Koordinator bagaimana juga di sana apabila membutuhkan atau menyiagakan dari TNI juga kami akan menyiagakan yang ada personil yang di Malaka. Sehingga nanti kami bisa selalu membantu bersinergi melaksanakan keamanan ini termasuk seperti yang ada di Kabupaten Belu dan Malaka. Kemungkinan itu saja yang kami dapat sampaikan pada saat rapat saat ini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Pasilok menyampaikan untuk siap untuk mendukung personil 1 peleton, tentunya bersiaga sewaktu waktu didorong siap untuk membackup Polres Belu. Terima kasih atas dukungannya. Mungkin dari Ketua Bawaslu ada yang sampaikan, silakan. Yang pertama kami mohon maaf kami terlambat karena tadi pada jam yang sama juga Bawaslu dan KPU memberikan informasi penting untuk agenda yang sama untuk persiapan besok. Waktunya sisa besok dan kami akan lari lagi tadi. Mohon maaf kami terlambat. Yang kemudian soal proses Mahkamah Konstitusi ini, putusan besok ada 2 bagian, persiapan menghadapi putusan dan pasca putusan. Kalau untuk menghadapi putusan besok dan pasca putusan, Bawaslu kebetulan mendapat kehormatan
dikawal langsung oleh anggota Bawaslu RI Bapak Bridge Edward Siregar yang hadir besok siang, hadir di BU dari RI, mengawal langsung pasca putusan MK di BU dan Malaka. Itu putusan pasca putusan sebagaimana disampaikan ada dua kemungkinan. Hanya ada dua kemungkinan putusan itu ditolak atau diterima. Kalau ditolak maka secara teknis sebentar KPU akan menjelaskan itu ada langkah berikutnya pleno penetapan dan seterusnya. Kalau diterima ada dua pilihan. Salah satunya adalah PSU. PSU pun tergantung di amar putusannya di TPS mana. Dan waktunya pun seperti yang tadi Bapak Pres tanyakan, MK yang menentukan apakah 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan itu ada dalam amar putusan. Itu persiapannya. Tapi dari koordinasi tadi pagi perkiraan KPU itu 2-3 bulan memang. Karena banyak yang harus dipersiapkan. Jadi teman-teman KPU menjelaskan untuk Bawaslu secara teknis tentu menyiapkan mengaktifkan kembali lembaga dan anggaran. Soal anggaran memang di anggaran di NPHD baik Bawaslu, KPU dan yang lain-lain tidak dianggarkan untuk PSU. Tapi dalam Permendagri 53 Pak PH itu ada disebutkan apabila terjadi PSU, Pemda wajib menyiapkan anggaran. Itu ada di Permendagri 53. Makanya di NPHD kami tidak menyiapkan, tidak menganggarkan untuk PSU baik di Bawaslu maupun KPU. Karena ada di itu. Menyangkut secara umum menyangkut proses di Mahkamah Konstitusi, yang pertama menurut buat Bawaslu tidak ada yang luar biasa dengan proses di Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini saya sampaikan, ini penting yang saya sampaikan karena proses di Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari tahapan pilkada, bukan sesuatu yang baru. Jadi ketika ada proses di Mahkamah Konstitusi itu bukan masalah, karena dia bagian dari tahapan. Yang kedua, justru kami berterima kasih kepada paslon tim sahabat ketika ada ketidakpuasan disalurkan melalui jalur hukum yang sebenarnya, tidak melalui jalur jalanan. Ini salah ini kita perlu apresiasi. Terima kasih sehingga prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan. Jadi proses di Mahkamah Konstitusi itu bukan masalah dan bukan sesuatu yang luar biasa. Kemudian terhadap putusan kemungkinan mungkin yang perlu diantisipasi dari pengamatan pengawas, euforia. Pertama, euforia kemenangan dan euforia seolah-olah menang. Yang pertama, apabila putusannya ditolak, berpotensi euforia kemenangan dari pendukung Sahati karena gugatan ditolak. Tapi ketika ada gugatannya diterima, mau diantisipasi euforia seolah-olah sudah menang dari tim sahabat, karena berpikir putusan MK yang menyatakan diterima lalu PSU seolah-olah sudah menang, padahal prosesnya masih panjang. Dan saya kira tadi prosesnya panjang sekali. Saya rasa itu beberapa hal di awal yang saya sampaikan. Nanti secara teknis kami akan menjelaskan hal. Terima kasih, saya kira. Silakan lanjutkan Pak Khalid. Bagus ini. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Yang kami hormati Polres BU, Bupati BU yang mewakili Dandim 1605, Bawaslu, beberapa pejabat yang baik itu di Polres BU maupun pejabat struktural di instansi pemerintah. Mohon maaf kami sedikit terlambat sebagaimana sudah disampaikan oleh Ketua Bawaslu, dan juga yang kedua saya selaku PLH mewakili KPU Kabupaten Belu menghadiri karena ketua sementara dalam perjalanan untuk menghadiri sidang besok di MK. Baik, terkait dengan kesiapan KPU dalam menghadapi pembacaan putusan, sebenarnya
biasa-biasa saja, orang belum percaya. Kalau sudah jelaskan bahwa ini bagian dari tahapan sebenarnya. Mungkin yang lebih kami perhatikan yaitu soal keamanan di kantor maupun di gudang. Tetapi langkah itu sudah kita ambil di jauh-jauh hari. Kita sudah berkoordinasi dengan Polres dan mendapat personil yang ditugaskan pengamanan di kantor maupun di gudang. Selama ini ada 4 orang yang bertugas di kantor dan juga ada 4 orang yang bertugas di gudang. Dan bersyukur pula, terima kasih Pak Polres, pagi tadi kita sudah dapat surat soal sprint. Ada 20 orang kurang lebih bertugas di kantor nanti sampai dengan tanggal 30 mulai hari ini, dan 15 orang di gudang. Itu luar biasa, ada apresiasi khusus itu. Sedangkan kami lebih fokus pada pasca putusan, karena putusan MK itu final dan mengikat, dan sebagai penyelenggara wajib mengeksekusi. Kita harus mengeksekusi putusan MK. Nah, terkait dengan putusan MK ada 2 kemungkinan tadi, ditolak atau diterima. Juga bisa diterima sebagian. Kalau ditolak berarti KPU akan tindak lanjuti itu dengan penetapan paslon terpilih. Kita penetapan pasangan calon terpilih. Itu sesuai ketentuan paling lambat 5 hari sejak salinan putusan diterima. Dan itu kita siap untuk eksekusi. Namun kalau putusan itu diterima, ada 2 kemungkinan lagi diterima ini, sebagian atau diterima sebelumnya. Bisa saja PSU, bisa juga penghitungan suara ulang. Nah, ini yang akan memakan waktu panjang. Dan kami juga belum bisa pastikan jadwalnya dari kapan sampai kapan. Itu tergantung amar putusan tadi. Bahwa kami akan lakukan eksekusi putusan itu sesuai dengan tengah waktu dalam amar putusan MK. Sesuai dengan ketentuan itu dimulai dengan KPU akan menetapkan keputusan tentang jadwal, tahapan dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Lalu KPU juga harus merencanakan anggaran, karena jujur kita terkendala dengan anggaran. Tidak dianggarkan untuk PSU. Baik kalau itu terjadi 1-2 TPS. Tapi kalau misalnya terjadi di banyak TPS, seperti ini juga membutuhkan anggaran yang besar dan juga keterlibatan dari berbagai pihak. Di dalam keputusan kami itu juga akan membuat jadwal tentang kapan kami mengaktifkan kembali panitia etok kami, mulai dari KPPS, PPS, PPK, merekrut baru atau mengaktifkan kembali yang lama, tergantung lokus di mana saja TPS yang akan dilakukan PSU. Setelah itu juga kami harus tetapkan jadwal untuk kapan dilaksanakan hari pemungutan suara ulang. Di samping itu juga kami akan memberitahukan kepada pimpinan instansi satuan pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada pemilih yang bekerja di instansi atau lembaga itu datang menggunakan hak pilih pada saat hari pemungutan suara ulang. Juga kami harus koordinasi dengan pasangan calon untuk menghadirkan saksi supaya menyaksikan langsung proses pemungutan suara ulang. Ada proses yang panjang, dan ini juga kami menunggu juknis dari KPURI karena ini pemilihan serentak. Tetapi pelaksanaannya tidak boleh lebih dari tenggang waktu dalam amar putusan MK. Itu baik PSU maupun penghitungan suara. Nah, itu terkendala dengan satu tadi soal anggaran, dan sudah disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu bahwa dalam peraturan Menteri Keuangan 53 itu Permendagri, bukan MK, Permendagri itu ada. Kalau untuk PSU sepenuhnya menjadi tanggung jawab MK. Dan salah satu klausal di NPHD kita kalau tidak salah seperti itu bunyinya. Kalau terjadi PSU, maka kita akan berkoordinasi untuk minta tambahan anggaran. Untuk hal-hal lain saya pikir masih seperti biasa. Jika putusan besok seperti apa, langkah yang akan kami ambil tentunya tadi, kalau PSU maupun penghitungan suara ulang, kita akan melakukan rapat koordinasi lebih lanjut untuk membahas hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Ini saja beberapa hal yang mungkin kami sampaikan akan berkembang dalam dialog kita sebentar. Selamat siang.
Terima kasih dari KPU dan Bawaslu telah menyampaikan sesuai dengan